Kami mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, dan kami setia dengan panggilan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu buat kami bisa mendengar firman-Mu dengan jelas. Kami terima dengan roh kami secara luar biasa dan akan mengubahkan pikiran kami. Kami percaya hari ini firman-Mu yang akan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya ketemu dengan Bapak Ibu adik-adik semuanya lagi. Saya mohon maaf saya mengambil waktunya Pastor Andri di minggu pertama. Harusnya minggu pertama ini nggak gembala, tapi karena saya bisanya ya minggu pertama ini Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya Pastor Andri sementara nanti untuk perjamuan kudusnya mundur minggu depan. Tapi tidak mengurangi sukacita kita, Bapak Ibu. Hari ini saya ambil sebuah tema tentang pendamaian. Mengapa tema itu begitu penting? Karena jujur saja saya bilang kepada terutama adik-adik di SDT ini, sekarang ini banyak orang memiliki cara berpikir yang salah mengenai konsep keselamatan di dalam kekristenan. Nanti kita akan lihat. Padahal konsep kekristenan tentang keselamatan itu jelas banget di dalam Alkitab. Tetapi saya tahu karena untuk membela satu teologi tertentu, ada beberapa orang yang sedikit mengubahnya sehingga membuat berita Injil itu menjadi tidak lengkap. Sayang banget. Padahal seharusnya kalau kita mau jujur, ya udah kita akan membaca Alkitab dan melakukan apa kata Alkitab itu saja, tidak kita tambahi dengan doktrin-doktrin tertentu yang kita percayai. Karena itu akan membuat campur nanti, membuat sebuah percampuran yang berbahaya. Oke, kita akan buka 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap ya, kita membaca bergantian. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, saya bisa minta tolong bagi berdiri supaya kita sungguh-sungguh membacanya dengan segenap hati kita. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Kristus mengantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 2, 3. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Silakan diberkati. Bapak Ibu, saya mesti menjelaskan dari ayat yang pertama mengenai mengapa Rasul Yohanes itu menulis ayat ini. Sebenarnya kita mau bisa membahas dari 1 Yohanes 1, tapi kan karena ini bukan kelas teologi ya, bukan kelas pembelajaran teologi ya, maka kita langsung aja karena nggak cukup nanti waktunya. Bagian pertama ayat itu menegaskan sebuah penegasan mengapa Rasul Yohanes menulis kitab ini. Dikatakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya apa Bapak Ibu? Supaya kamu jangan berbuat dosa. Gitu. Semua ini aku tuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu beritanya, pentingnya. Sama seperti kalau saya ngomong kepada Bapak Ibu, saya datang ke sini itu
untuk memberitakan firman Tuhan. Bagian pentingnya adalah memberitakan firman Tuhan. Ya, gitu. Itu ide pokoknya di hal itu. Tapi dituliskan berikutnya, namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Perhatikan kata-kata yang adil. Kata-kata yang adil itu dituliskan oleh kitab Yohanes ini supaya orang tidak meringankan, mengentengkan percaya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menebus dosa. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti setelah itu kita bebas berbuat dosa. Enggak bisa. Terus kemudian kalau ada orang berkata, ya sudah, walaupun kamu percaya Yesus, sekali-kali berbuat dosa nggak apa-apa, dia nggak bisa, Bapak. Supaya kita jangan berbuat dosa. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari dosa itu. Gitu. Nah, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi, ayat ini memberikan sebuah hal yang sedikit berkontradiksi, ya. Kontradiksinya. Tapi kalaupun kamu berbuat dosa, nggak apa-apa lah. Mengapa? Karena kalau orang yang percaya Yesus, ya, ini nanti kita baru akan mengerti bagian ayat kedua. Kalau kamu percaya Yesus, kita punya pengantara. Kita punya pengantara yang namanya Yesus Kristus, dan tidak berhenti sampai di situ. Ada kata-kata yang adil. Artinya kita tidak bisa memanfaatkan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa untuk menyatakan bahwa nggak apa-apa, dosa dikit-dikit nggak apa-apa. Toh nanti Yesus Kristus kan mengampuni. Nah, makanya kata-kata yang adil itu menjadi penting. Karena kata-kata yang adil itu menghentikan keinginan orang untuk memiliki motivasi untuk memanfaatkan yang namanya keselamatan. Saya terlalu sering ketemu sama orang yang menganggap bahwa yang penting kalau penting sudah jadi Kristen, ya nanti dosa dikit-dikit tidak apa-apa. Nggak boleh, Pak. Loh, berarti keselamatan itu ketentuannya juga harus dari kelakuan baik kita. Enggak gitu. Keselamatan murni hanya oleh kasih karunia Allah. Amin. Hanya oleh kasih karunia Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang baik. Tetapi orang yang menerima keselamatan dengan benar, pasti responnya benar. Bukan merespon yang salah. Kalau merespon yang salah, nanti di bagian ayat ini diceritakan dengan jelas. Nah, saya mau memberitahu di ayat yang kedua yang mungkin membuat Bapak Ibu jadi shock. Karena selama ini kita tidak pernah mengerti bahwa ayat-ayat yang seperti ayat yang kedua ini ternyata imbasnya gede buat kekristenan. Tapi sayang sekali ini seringkali dibelokkan. Saya baca ya Bapak Ibu. Dan ia, maksudnya Tuhan Yesus Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Keren Bapak Ibu ya. Setiap dosa seberat apapun dia pendamaian. Dia bisa mendamaikan. Artinya pendamaian itu bahwa kita bisa kembali lagi connect dengan Allah, bisa berhubungan kembali dengan Allah dalam kondisi kita seperti tidak ada masalah dosa dengan Allah. Allah akan memandang kita sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus, sehingga Allah bisa berkomunikasi dengan kita. That's it. Ya. Jadi penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu membuat kita didamaikan kembali dengan Allah. Ini pendamaian. Supaya kita bisa datang kepada Allah, kepada Tuhan seperti kita sekarang ini, tanpa kita ada sekat, tanpa ada batas. Mengapa? Karena dulu zaman sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, untuk datang kepada Allah tidak bisa seperti sekarang, Pak. Bapak Ibu kalau mau datang ketemu sama Tuhan, kalau Bapak Ibu adalah orang yang di luar Israel, maka Bapak Ibu hanya boleh, dengar baik-baik, hanya boleh berdiri di luar pelataran. Ingat ya, di luar pelataran, bukan di dalam pelataran. Karena dalam pelataran itu hanya khusus untuk orang Israel. Jadi kita ini yang orang Indonesia, orang Korea, ada di sini orang Korea, orang Medan gitu ya, orang Nias, orang Jawa, semuanya berdiri di luar pelataran. Lalu di pelataran itu orang Israel, 12 suku Israel. Setelah itu ruangan kudus itu untuk para imam, dan ruang kudus untuk imam besar, dan hanya boleh masuk setahun sekali. Kita melihat betapa repotnya untuk ketemu sama Tuhan. Tapi sekarang kita tidak. Bapak Ibu, adik-adik bisa malam-malam datang sama Tuhan berdoa, akan ketemu dengan Tuhan. Ketika kita punya masalah, panas kentang-kentang, you know what is the meaning of panas kentang-kentang? Hidup ngerti artinya panas kentang-kentang? Panas yang panas itu
kita bisa ketemu sama Tuhan tanpa ada halangan. Gitu. Tapi, dikasih tahu ayat yang kedua. Dan ayat ini masih ada tertulis di sini dan tidak pernah dihapus dari kitab kita. Maka saya bilang tadi itu hati-hati dengan doktrin ya. Hati-hati dengan doktrin. Saya lanjutkan ya. Dan bukan untuk dosa kita saja. Lanjutannya apa Bapak Ibu? Tetapi juga untuk salah. Karena orang berpikir itu selama itu gini. Yang ditebus hanya dosanya orang Kristen, ya kan gitu kan? Ya kalau kamu tidak orang Kristen ya tidak ditebus dosamu, kan gitu pikiran kita. Padahal Alkitab jelas menulis. Kita mau ngotot seperti apapun, Alkitab tulisannya kayak gini. Enggak pastor, itu dosanya orang Kristen saja. Maksudnya seluruh dunia itu cuma dunia orang Kristen saja. Enggak ada tulisannya dunia orang Kristen. Dosa seluruh dunia. Ini Bapak Ibu. Loh, kalau gitu seluruh dunia bisa masuk surga dong kan gitu. Kalau gitu seluruh dunia bisa masuk surga, tunggu dulu Bapak Ibu. Ayatnya nggak berhenti sampai di situ, gitu. Nah inilah yang membuat Kristen itu seolah-olah menjadi agama eksklusif. Orang lain nggak boleh ketemu sama Tuhan, apalagi kalau kita sudah dikunci dengan pandangan bahwa yang boleh masuk surga hanya orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Cap cipcup bunga kuncup. Gitu. Kamu yang boleh masuk, kamu tidak boleh masuk. Kamu mau melayani sampai jungkir balik, udah segel gaidas, gitu. Ngerti maksudnya ini ya? Nggak ngerti. Kepala dipakai kaki dipakai kepala. Kalau Tuhan tidak memilih kamu, nanti kamu masuk neraka. Kalau kita sudah dikunci oleh teologi itu selesai. Selesai ayat ini kan nggak ada artinya. Padahal ayat ini jelas menuliskan bahwa Tuhan itu mengampuni dosa seluruh dunia. Nanti saya jelaskan apa bedanya seluruh dunia sama orang Kristen. Nah ini kan seolah-olah kekristenan tidak lagi eksklusif. Benar, memang kekristenan nggak boleh eksklusif. Karena orang hanya memandang bahwa yang penting sudah jadi Kristen. Kalau saya masih ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau orang Jawa nyebut Kristen apa? Kristen. Wes Kristen. Kalau orang Kupang apa nyebutnya? Kristen. Sudah Kristen. Itu berarti sudah selamat. Saya ngomong sopo kayak gitu. Alkitab kita menuliskan dosa yang ditebus itu bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Pastor ini hari ini ngomong seluruh nanti semua orang selamat. Enggak, tunggu dulu. Gurung mari. Masih ada masih ada 30 menit lagi. Atau kalau saya biasanya khotbah minimal itu 2 jam. Bapak Ibu siap ya? Ini mulai jam 8. Jadi ternyata Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib, yang dia selesaikan bukan dosanya orang Kristen saja. Masuk akal banget, masuk akal. Karena kalau Adam gara-gara dosa satu orang, ya Adam Hawa yang berbuat dosa itu, seluruh keturunan umat manusia berdosa. Maka kalau Tuhan Yesus Kristus hanya bisa menebus dosanya orang Kristen, maka Adam berarti lebih hebat dari Tuhan Yesus kan? Nah, makanya ayat ini nggak gitu ngomongnya. Ayat ini benar secara teologinya benar. Artinya begini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus menebus dosa itu adalah akibat dosa bagi seluruh dunia. Tuhan sudah pikul di atas kayu salib. Artinya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk datang sama Tuhan. Itulah sebabnya maka kalian yang ada di sekolah teologi, adik-adikku yang ada di sini, bergeraklah untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apakah orang ini sebenarnya butuh Yesus atau tidak. Kalian tidak bisa minta sama Tuhan, tolong Tuhan, aku mau menginjil kepada orang itu. Kira-kira orang itu Tuhan pilih nggak untuk masuk surga? Nah, gak Tuhan pilih aku gak situ, nggak jadi. Jadi kayak gitu, nggak gitu doanya. Saudara hanya cukup datang memberitakan Yesus kepada orang ini. Beritakan tentang Yesus. Nanti orang ini biar pilih sendiri, memutuskan untuk dirinya sendiri. Hampir baik. Karena apa? Dia juga berhak. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu.
Wong wis ndadekake kok mau dadi preman sampai patuan. Tulisannya jagal. Oh, ini kan. Padahal kalau dibuka tapi tulisannya jaga kebersihan. Wah, orang kalau takut kayak gitu tidak mungkin Yesus mau terima. Nggak bisa. Semua orang, tugas kita adalah memberitakan Yesus buat mereka. Itulah mengapa maknanya gereja kita disebut gereja Metodis Injil. Itu artinya setiap orang di tempat ini bertanggung jawab untuk menginjil. Bukan hanya saya, bukan hanya Pastor Andre, tapi semua Bapak Ibu, terutama kalian yang masuk sekolah teologi. Kalau masuk sekolah teologi nggak mau menginjil buat apa? Pindah aja sekolah pertanian, ngurusi beras, ngurusi padi, gitu. Masuk sekolah teologi ya urusannya jiwa. Nah, artinya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian, gak apa-apa ya saya maju ini. Mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, setelah itu, setelah orang-orang itu kita beritakan tentang Tuhan Yesus, kalau dia menolak, sama seperti Bapak Ibu diberi pesan oleh Tuhan, kalau kamu datang di sebuah kota dan kota itu menerima kamu, maka makanlah kamu bersama-sama dengan dia. Tapi kalau dia tidak mau, apa Bapak Ibu? Kebaskan itu dari kaki. Bapak Ibu sudah memberitakan tentang kebenaran. Kita sudah nggak ada darah istilahnya yang ditanggungkan. Walaupun maksudnya bukan kita nanti juga berdarah-darah, enggak. Artinya itu bahasa ungkapan bahwa kita seolah-olah ya sudah tidak ada tanggungan kita lagi. Artinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, menginjil kepada semua orang itu harus. Mengapa? Karena Tuhan itu memikul dosa seluruh dunia. Walaupun nanti orangnya bisa jadi dia tidak mau percaya. Itu. Tapi ini sudah diberitakan kepada orang yang lain. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Allah, mengenal Tuhan itu bukan karena pakai kalung salib seperti saya. Salibnya gede, iki setane wedi. Soalnya setane ketok ono salib gitu. Iwir gini. Salib itu panas. Di bioskop itu kan gitu. Ustadznya membacakan ayat-ayat itu setannya ketakutan panas. Kalau bioskopnya versinya orang barat gitu, pendetanya bawa salib dipegang. Itu dipegang. Nanti setannya takut. Oh, itu nek film. Ya kalau di dalam kekristenan itu nggak kayak gitu. Setan itu tidak takut dengan salib yang saudara pakai. Ini kalau guyonannya ya, setan itu justru takut sama kantong kolektor. Karena setan itu tidak mau kolektor ya. Itu ada kolektor pulang duluan. Itu katanya Jo, tapi bukan. Maksudnya berarti begitu. Setan itu, iblis itu hanya takut kepada orang yang di sini dikatakan orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudara mau datang ke gereja sehari 10 kali, 5 kali, iblis nggak takut. Hari ini pagi tadi itu datang di City Blessing, 2 kali ibadah datang, sore juga datang di jam itu. Nanti pulang dari sini masih ke PTC, datang ke gereja yang 1 jam aja nggak nyampe itu kira-kira. Itu datang ke sana, itu nggak apa-apa. Setan takut enggak? Ya, setan takut adalah ketika Bapak Ibu menuruti perintah-perintah. Mengapa demikian? Karena ketika kita menuruti perintah-perintahnya, maka kita seolah-olah membawa diri kita itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nanti ada di bagian yang terakhir. Karena Yesus itu hidupnya ya kayak gitu. Tidak ada satupun di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang tidak menuruti perintah Bapa. Udah, itu aja. Bahkan Yesus mengatakan gini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan, bayangin Bapak Ibu, itu sesuatu yang dikonsumsi setiap hari. Jadi Yesus hampir nyaris gak punya waktu lagi untuk yang enggak gitu. Makanya kalau ada orang bilang Yesus itu sebenarnya waktu itu pacaran sama Maria Magdalena. Oh, waktu Yesus itu cuma 3,5 tahun untuk memberitakan itu. Gak mungkin Yesus punya waktu. Maka waktu Yesus hanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tidak dipakai untuk yang lain. Gitu. Nah harusnya
orang Kristen, orang percaya harus memiliki hidup Tuhan Yesus itu seperti itu. Tapi sekarang apa sih yang diajarkan oleh gereja-gereja? Gimana caranya supaya bisa jadi kaya kan? Berhasil, salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika mereka berhasil, mereka membanggakan diri mereka. Itulah. Bapak Ibu, sebagai jemaat gereja Metodis Injili, ketika kita berangkat untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, maka kebenaran itu yang harus mengubah diri kita dulu. Jangan pernah menyampaikan kebenaran kepada orang tanpa kebenaran itu sudah mengubah diri kita. Kalau cuma untuk pengetahuan, untuk menyampaikan pengetahuan, menyampaikan kepada orang sih bisa, tapi tidak akan pernah berdampak kuat dengan ketika kebenaran itu mengubah diri kita. Nyampeinnya aja beda, gitu. Jadi artinya di sini kekristenan itu jelas indikatornya orang Kristen yang mengenal Allah atau tidak mengenal Allahnya itu jelas sekali. Apa itu? Menuruti perintah. Ada orang Kristen datangnya cuma hari Minggu namanya gereja, Kristen CEO, Christmas Easter only, tekone nek Natal sampai Paskah. Gitu. Hari-hari yang lain nggak mau datang. Untuk ibadah aja dia nggak setia. Terus mau menganggap dirinya itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Nggak bisa. Nanti nek mati kalau dikubur dengan cara Kristen, nanti minta pendetanya supaya ngomong, karena engkau Kristen, maka engkau akan diterima di surga. Tidak semudah itu berdosa. Kekristenan itu adalah sebuah penurutan kepada kehendak Allah. Itu ciri Kristen. Itu namanya Kristen. Beberapa bulan yang lalu saya nyampaikan di sini. Apa arti kata Kristen? Aslinya Bapak Ibu apa? Pengikut Kristus. Jadi Kristen itu bukan agama, tapi orang-orang yang mengikuti Kristus. Kalau kekristenan kita menjadi orang yang tidak mengikuti Kristus, mengikuti diri kita sendiri, mengikuti apa kata orang, saya pastikan orang ini hanya beragama Kristen. Lanjut. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa Bapak Ibu? Dusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan ini bukan hanya berlaku untuk jemaat. Ayat ini berlaku juga untuk hamba Tuhan seperti saya. Walaupun saya hamba Tuhan, wis pinter ngomong Alkitab, fasih, Alkitab ngomong Alkitab bahasa Ibrani, Yunani ngerti, bisa baca, vokal, terus kemudian konsonan kita sudah tahu. Apa itu auris, apa itu past tense, apa itu indikatif, udah ngerti semuanya, canggih semuanya. Tapi Alkitab tetap menyatakan bahwa barang siapa berkata, aku mengenal dia, dari firman-firman Tuhan yang dia miliki, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, kita menulis dia adalah seorang pendusta. Maaf ya Bapak Ibu, saya curhat ya boleh ya. Saya kemarin itu saya sedih. Sekitar sebulan yang lalu itu saya sedih. Kenapa? Karena gereja Tuhan itu diisi tudingan menghakimi antara satu pandangan gereja dengan pandangan gereja yang lain. Saya tahu ada beberapa pengajaran yang sumbang di Indonesia ini. Tetapi apakah perlukah kita sampai menuding orang, sampai mengatakan engkau sesat, engkau bidat dan lain sebagainya kepada orang-orang yang mau belajar atau mau membuka kebenaran firman Tuhan dengan cara yang lain yang berbeda dengan kita? Dan itu benar-benar rame-rame itu. Rame-rame orang yang dianggap sesat itu digebukin dalam arti itu ya, di WA, di media sosial. Saya bukannya kasihan dengan orang-orang yang digebukin ini, enggak. Saya malah kasihan dengan orang-orang yang gebukin ini. Kenapa? Mereka itu pendeta, dosen teologi, profesor, ada yang dokter, profesor nggak ada, dokter, bahkan mereka itu adalah orang-orang tertinggi sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Mereka gebukin satu orang ini dan menganggap diri mereka benar dengan hal itu.
Saya sedih Pak, bener Bu, bener, saya sedih. Saya juga tahu ini Bapak yang menyampaikan teologi ini salah, saya ngerti. Tapi haruskah kita gebukin sampai seperti itu? Padahal harusnya dasar prinsip kekristenan itu adalah kita mengasihi musuh. Itu prinsip kekristenan yang tidak bisa disamakan dengan agama-agama yang lain. Musuh aja harus kita kasihi. Apalagi ini bukan musuh, apalagi tubuh Kristus. Gitu. Kenapa kita tidak berusaha seperti ini supaya ya sudah, kalau ada yang dianggap sesat, jemaat kita ajari yang benar, kan gitu. Nggak perlu nyalahin orang. Ini Gerson ini tahu saksi hidup saya. Saya dulu suka nyesat-nyesatin orang. Di Facebook saya gila loh. Gerson itu saksi hidup. Saya tuh jahat dulu itu di Facebook. Kalau ketemu sama saya ini kayaknya baik ya, senyum-senyum. Di Facebook saya itu jahat dulu. Saya hajar semua orang. Pikir saya waktu itu kalau saya menghajar teologi orang, saya ini orang pintar, hebat secara teologi. Tapi begitu tahu ayat ini lemes ya. Percuma kita ini mengaku bahwa kita ada di dalam Tuhan atau mengenal Tuhan, tapi Tuhan. Tapi kita tidak menuruti perintah-perintah. Dikatakan di sini dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Walaupun yang disampaikan adalah kebenaran, dia ngomong di mana-mana, saya benar. Sikap kita membuktikan firman Tuhan yang kita miliki. Kelakuan kita harus membuktikan teologi kita. Jangan kita pinter berteologi anak-anak ini. Saya pesan kepada teman-teman dari STT ini. Kalian boleh pinter, boleh. Tapi kalau semakin orang semakin pintar, belajarlah semakin rendah hati. Kalau orang semakin pintar, semakin ingin menunjukkan kepintarannya, saya khawatir kita ini menjadi golongan orang-orang yang menjadi pendusta itu. Gitu Pak. Lanjut. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu mungkin tidak bisa bahasa Ibrani, mungkin tidak bisa bahasa Yunani, mungkin baca Alkitab pun ya yang dimengerti. Begitu baca kitab bilangan bingung, soalnya isinya tentang jumlah sekian, hasta panjangnya sekian, ini maksudnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin bisanya ya hanya membaca kitab-kitab Amsal, Mazmur, kitab-kitab yang mudah-mudah dimengerti, yang gampang-gampang dimengerti. Tetapi Bapak Ibu dari hal yang kecil itu belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu masih lebih berharga daripada orang yang sok mengerti pada hidupnya sama sekali tidak melakukan perintah Tuhan. Artinya dari sini saya mau menegaskan Bapak, ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti di sini. Oke, aku sudah diselamatkan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kamu anak siapa? Kita sudah berhenti di situ. Oke, saya sudah diperdamaikan, yes. Gitu. Dan kita tidak melangkah ke hal yang selanjutnya yang Tuhan inginkan, yaitu orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita sudah diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maka step selanjutnya adalah mengikuti perintah Tuhan. Saya umpamakan orang Kristen itu seperti gini loh Bapak Ibu, kapan-kapan. Misalnya kalau ada orang baru yang saya kenal yang datang kepada saya, kemudian saya tanya, bro, kamu mau percaya sama saya? Dia mulai saya, ya enggak. Percaya ya? Kalau kamu percaya nanti tak kasih uang 500.000. Benar ya? Iya. Percaya? Iya. Dia mulai menerima. Percaya? Oke, saya mau percaya. Oke bro, saya percaya. Oke, kamu dapat 500.000. Ya. Terus setelah saya percaya mau ngapain? Ya udah percaya aja. Pokoknya kamu percaya aja, bisa enak-enak.
Kira-kira kalau ada orang seperti ini, ya, kalau ada orang seperti ini gini nggak? Di komen percaya tapi cuma berhenti di situ, ya udah penting kamu percaya aja lah, Mas. Kalau saya ditanya, bro, kamu percaya sama saya? Enggak. Tak kasih 500.000. Ya oke, nggak apa-apa. Oke, setelah itu percaya dikasih 500. Terus setelah saya percaya, saya suruh ngapain? Setelah saya percaya, saya suruh ngapain? Nah, orangnya baru ngomong, oh kalau kamu percaya sama saya, kamu pergi ke sini, pergi ke sini. Itu harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi sekarang banyak orang Kristen itu tidak berhenti dipercaya, yang penting sudah percaya sama Tuhan, udah tinggal di situ. Nanti Kristen enak, itu kan sama gitu. Percaya Yesus, wah nanti kamu sakit disembuhkan, kurang diberkati, pokoknya ini kan sama kayak dikasih uang 500 tadi itu. Terus setelah itu suruh apa? Terus pokoknya di situ aja, percaya aja, pegang percayamu, jangan sampai lepas. Kan banyak orang Kristen yang modelnya kayak gitu. Kemudian ditambah-tambah, pokoknya kamu memegang percayamu, mati nanti pasti mlebu surga. Tapi tidak diajari apa yang dia harus lakukan dalam rentang waktu percayanya dia. Bahkan ada orang yang menentang rentang waktu ini. Udah yang penting kamu percaya Islam. Nggak kayak gitu. Rasanya konsep firman Tuhan itu tidak seperti itu. Karena percaya kita, setelah itu kita harus melangkah ke satu hal. Ini ada di bagian ayat yang terakhir, yang menurut saya sangat luar biasa. Saudara bisa kasih start dulu di sini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, apa Bapak Ibu? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagian ini adalah bagian yang tidak pernah dibaca sama orang lain. Jangan sekali dibaca. Karena apa? Karena mereka menghindari untuk hidup seperti Yesus. Gak bisa, pastor. Gak bisa Pak, saya hidup seperti Yesus Kristus. Iya caranya. Saya ini manusia biasa, masih tinggal di bumi. Kan gitu kan, penolakan orang seperti itu. Kalau memang penolakan orang seperti itu, maka ayat ini tidak akan pernah bisa berlaku dalam hidup orang Kristen. Artinya saya mau bilang, ayat ini sia-sia ditulis. Kayak Tuhan itu memberikan sesuatu yang sifatnya halu gitu loh. Ngerti ya, halu ya? Cuma berharap, mimpi saja. Ayat ini beneran Pak, bisa dilakukan oleh kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kekristenan itu membuat kita itu semakin lama harus semakin serupa dengan Kristus. Apanya yang semakin serupa dengan Kristus? Tindakannya, pikirannya, perasaannya, hidupnya harus semakin serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mati dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kekristenan kita harus sampai seperti itu Pak. Sampai kita menutup mata nanti. Jangan hanya puas dengan kekristenan yang cuma kita pakai kalung salib, tidak melakukan apa-apa, tapi kita melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, yaitu kekristenan itu mengubah Bapak Ibu pikiran, perasaan kita diubah. Setelah kita diperdamaikan oleh Tuhan, maka ini membawa perubahan di dalam pikiran dan perasaan kita, supaya semakin lama kita semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Nangkep di sini Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita itu semakin ada di dalam Tuhan atau tidak itu kelihatan banget dari sikap kita, dari hidup kita. Saudara ketika percaya kepada Tuhan Yesus, diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu saudara pasti akan mengalami yang namanya proses dari Tuhan. Dan proses dari Tuhan itu akan kita alami seumur hidup kita sampai kita menutup mata nanti. Proses apa? Saudara akan diproses menjadi orang seperti Tuhan Yesus Kristus, yang mengosongkan diri, mengenolkan diri kita. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah, hakikatnya adalah Allah.
Ketika Tuhan Yesus disakiti hati sama orang, kalau Tuhan Yesus itu adalah orang yang berkuasa, seharusnya menurut standar manusia, maka Yesus akan bilang sama Bapak Tuhan, wong itu kurang ajar sama saya, hati saya sakit dibuat sakit, hukum dia, orangnya dihukum, mati kecil-kecil, dan kita puas, dan Yesus puas. Apakah ada ayatnya di situ Bapak? Dia nggak ada. Ketika Tuhan Yesus disakiti hatinya sama orang, sakit nih hatinya Yesus, disakiti sama orang, iya kan ada tuh. Tuhan Yesus dibilang gila lah, Tuhan Yesus dibilang melanggar ini apa, melanggar Taurat lah dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tuh balas mereka. Yang Tuhan Yesus lakukan kalau tidak menghindar, pasti ya Tuhan Yesus, maka diamlah Yesus. Ketika di kayu salib dia dihina, Tuhan bukan hanya diam, bahkan Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Kristen, Pak. Kalau kekristenan kita ketika kita disakiti hati orang, kita memiliki kerinduan dalam tanda petik ingin membalas orang itu, walaupun membalasnya tidak dalam rupa doa Tuhan, aku balas dia. Tapi kalau kita hati kita sakit dan kita kepahitan dengan orang, saudara itu belajar lagi untuk mengasihi Tuhan. Yes, nggak apa-apa belajar lagi. Hari ini kesaksian saya yang terbaru, Bapak. Terbaru itu gini, saya 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu ini, saya ini disiwak sama jemaat saya sendiri, jemaat Surabaya sendiri blessing. Gerson tahu pasti orang ini. Ketika saya kasih tangan saya, Bu, selamat pagi Bu, mukanya dibuang. Pastornya sendiri tuh dibuangin. Sampai saya datengin dia tuh di tempat duduknya, Bu, siapa Bu? Gak mau nyaman Bu. Gitu diam itu. Loh saya kan bisa. Saya kan kalau udah seperti itu saya bisa aja. Wis, mari ini kata sopo orang itu. Tapi saya enggak, saya kerjain. Malah begitu dia keluar saya udah cepat-cepat berdiri di pintu gitu. Orangnya enggak nyalami saya. Sakit hati saya Pak. Pikir pastor itu kan. Sampai kemarin terakhir waktu sebelum ini ya, sebelum 1 bulan yang lalu, dia masuk di gereja itu saya pas jaga di depan. Jadi Asher, saya bantuin Asher karena Asher belum ada yang datang. Saya tunggu di situ, ibunya itu datang muncul gitu. Saya salami juga. Nggak mau nyapa. Sampai saya dilewati. Sakit sampai terakhir itu. Sebelum ini saya sampai saya kerjain. Ketika pemakaman jemaat atau jemaat meninggal di Babat Jerawat situ, kan tempatnya masih banjir. Nah banjir, tapi kan namanya pastor kan harus melayani jemaat yang meninggal itu harus berdiri di tempat kering kan Bapak Ibu. Ya kan pasti dikasih tempat sama ini pastor ya, tempat kering, nggak mungkin saya kecek, nggak mungkin. Tempat kering, saya pimpin ibadah penutupan peti selesai, dimasukkan. Saya lihat orangnya duduk berdiri di tempat yang sekitarnya banjir. Satu-satunya jalan melewati tempat saya. Saya nggak pergi-pergi, saya di situ aja. Sampai kapan? Saya pura-pura cerita sama pura-pura ngobrol sama keluarga mereka. Orangnya mau berangkat, mau datang, aku ini nggak berani. Ada akhirnya diberanikan diri juga karena kepanasan dia. Akhirnya lewat ke tempat saya. Jadi begitu sudah dekat, selamat siang Bu. Saudara tahu sautannya gimana? Dia nyawanya, masih ingat saya tuh pastor? Habis begitu. Tapi saya mau belajar seperti Tuhan Yesus Kristus. Daging ini rasanya pengen gitu. Daging ini pengen gitu Bapak Ibu. Pengen ya udahlah urusannya. Kamu juga beras masih minta gereja cebaya gitu. Pikiran culas saya kayak gitu tuh. Tapi Tuhan ingatkan selalu. Tuhan ingatkan selalu bahwa kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi hari ini dia datang ke gereja, saya sapa orangnya nggak bisa senyum sama saya. Mungkin orangnya harus kesel. Waduh, menghindar terus percuma sama orang ini. Akhirnya dia senyum terus ngomong sama saya puji Bu, ayo rambutnya bagus, baru dicat tuh merah. Rambutnya bagus Bu, dia seneng, ketawa-ketawa gitu. Makasih Mas Dulu, sudah baik lagi.
Untuk bisa seperti itu prosesnya panjang Pak. Nah itu kan ngajar saya, terutama ngajar diri saya, untuk saya belajar untuk rendah hati. Walaupun saya udah pastor ya, aku belajar rendah hati lah Bapak Ibu. Nggak terus saya enaknya sendiri gitu. Nah begitulah kekristenan. Ketika Bapak Ibu oleh Tuhan itu diperdamaikan dengan Allah, itu ada tujuannya. Bukan cuma nanti enak Bunda kalau masuk Kristen mati pasti masuk surga. Bukan cuma itu. Tetapi pendamaian itu akan membuat karakter Bapak Ibu itu dibentuk semakin lama semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Titik itu yang penting di dalam kekristenan. Titik itu yang penting di dalam proses pendamaian di dalam kekristenan. Kalau kita ketika menerima Tuhan Yesus, apalagi dibaptis dan lain sebagainya, itu adalah sebuah proses standar di dalam kekristenan yang harus dibuktikan, harus dinyatakan melalui perubahan hidup kita. Itu yang disebut sebagai lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan cuma kita terima Tuhan Yesus, tapi lahir baru itu terjadi dalam seluruh kehidupan kita sampai kita nanti menutup mata. Semua kita diproses, semua kita sama Tuhan diperhadapkan kepada masalah yang berbeda-beda, yang semuanya itu ditujukan untuk membentuk karakter Bapak Ibu supaya semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu kekristenan Pak. Semakin berat masalah yang menimpa kita, semakin tekanan itu kuat di dalam hidup kita, itu semakin membuat kita itu secepat itu untuk menjadi seperti Kristus. Jadi jangan pernah lari dari proses pembentukan Tuhan. Orang yang sering lari itu dari proses pembentukan Tuhan, biasanya senangannya pindah gereja. Gereja kita cocok pindah rono meneh. Boleh gereja sing rame. Saya tahu maksudnya orang-orang cari gereja yang rame itu apa. Bukan pengen menikmati suasana, enggak. Dia ingin sembunyi supaya tidak kelihatan dosanya. Kalau saudara setia kepada satu komunitas, malah di sini nih, gereja Metodis ini gereja kita kan orangnya nggak banyak-banyak bener kan. Jadi kalau saudara melakukan apapun pasti krumu sak gereja. Ibu loh, ini bolos, ini gak teko. Kalau saudara di gereja City Blessing yang pagi, saudara tidak datang, orang tidak akan tahu, karena orangnya banyak. Boro-boro mikirin satu orang nggak datang, gitu. Ngabsen aja nggak sempet gitu. Tapi kalau gerejanya kecil kan kelihatan. Nah justru itu mengajar apa sih? Mengajar kesetiaan kita. Jangan satu nama di gereja gede. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tertanam di komunitas apapun, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk Bapak Ibu. Percayalah ketika sampean pindah gereja, ketika kalian pindah gereja, pasti akan nemu masalah yang sama. Cuma bedanya adalah kapan masalah itu datang kan gitu. Bisa cepat atau bisa lambat. Tapi masalah itu akan ketemu. Soalnya apa? Soalnya Bapak Ibu tetap diuber sama Tuhan untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita nih ya, hatinya keras, hatinya pokoknya ngomongnya ditoto gitu. Ya, orangnya itu keras kepala. Saudara di gereja ini ditegur lorati pindah ke gereja yang lain. Nanti pasti akan ketemu masalah yang sama. Ketemu sama orang yang lain lagi juga sama juga. Nanti pindah lagi. Sampai kapan orang seperti ini? Nah, orang seperti ini tidak akan menyelesaikan keras kepalanya. Padahal dari gereja awal yang dia tadi ditegur, gitu ya. Tuhan sudah ngingetin, ayo keras kepalanya dikurangi. Keras kepalanya dikurangi. Nah, kalau dia bertobat di situ kan selesai, Pak Ibu. Tinggal dua proses berikutnya. Nah, ini saya sebutkan berkali-kali tuh kalau saya pelayanan di mana-mana. Orang yang pindah gereja, itu podo ambek wong sing gak munggah kelas, pindah sekolah tapi bangga. Yang ini, wis gak munggah tapi bangga cerita. Wah, aku saiki gereja kuwi terkenal. Kamu tahu enggak? Cuma sing kok. Wah. Gitu. Kamu pindah dari gereja mana? Gereja ini apa? Iya, ini kok kurang kekeluargaan. Nah, ini kan masalahnya di dia, bukan masalah di gerejanya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya cuma mau sampaikan ya, bahwa ketika Bapak Ibu diperdamaikan oleh Tuhan, maka jadilah orang yang mau diproses setelah itu. Menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus itu akan sangat susah kita lakukan kalau
kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melakukannya dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, tugas Roh Kudus adalah menuntun Bapak Ibu terus menerus di dalam segala kebenaran. Itu fungsinya Roh Kudus, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maka kita akan bisa melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi seperti Yesus itu menjadi hal yang ringan, tidak berat. Karena apa? Kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Masalahnya adalah berapa sering kita lebih menuruti kata Roh Kudus daripada kata hati kita. Ayo nak, bangun malam ini nak. Setelah itu mau coba Alkitab nak. Kita nggak mau coba Alkitab. Tani, sing diwaca Facebook, sing diwaca WA, sing diwaca TikTok. Di antara joget-joget di TikTok. Gitu. Karena kita nggak tahu. Padahal Roh Kudus mengingatkan kita untuk membaca firman Tuhan supaya firman Tuhan hari itu bisa menjadi bekal untuk kita kehidupan kita sehari. Ketika kita ada orang menyakiti hati kita, Roh Kudus berkata, sudah anak, ampuni aja dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Terus kita mau iso Tuhan, iso koyo ngono enak deh, diampuni, nggak belajar dia nanti. Dia biar tahu saya siapa. Itu orang yang tidak mau dipimpin sama Roh Kudus, yang membuat kita tidak bisa seperti Yesus. Itu bukan Tuhan yang tidak bisa mengubah kita, kitanya yang tidak mau dipimpin Roh Kudus. Nah, dari sini kita tahu bedanya Tuhan menanggung dosa semua manusia dengan orang yang percaya di sini. Tuhan Yesus memang sudah menanggung semua akibat dosa bagi umat manusia. Tetapi hanya orang yang mau diajar untuk serupa dengan Yesus yang kemudian bisa menangkap arti pendamaian itu sebenarnya. Kalau dunia yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus Kristus, katakan let's say lah, menjadi agama Buddha gitu, menjadi agama Buddha atau Konghucu dan lain-lain, dia tidak mau mengenal Yesus. Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Hanya berhenti menjadi titik orang baik. Kan tuntutan agama Buddha gitu kan? Sabbe Santa Bhavantu Sukhitata, artinya adalah biarlah semua makhluk berbahagia. Kan gitu. Jadi orang baik. Tapi kekristenan dengan baik-baik Bapak, tidak hanya membuat Bapak Ibu jadi orang baik, tetapi membuat Bapak Ibu menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bukan hanya orang baik. Yesus Kristus itu dikatakan oleh Alkitab orang yang sempurna. Pertanyaannya, mau nggak Bapak Ibu dituntun sampai ke sana? Kalau nggak mau, ya sudah, kekristenan kita akan berhenti di sudah aku didamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, ada satu ayat yang mesti kita renungkan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa Bapak Ibu? Mereka yang melakukan kehendak Bapa sorga. Jangan menjadi Kristen yang masih dipertanyakan apakah kita ini cuma berseru Tuhan, atau kita menjadi golongan orang Kristen yang mau setia melakukan kehendak Bapa. Saya nggak tahu lah kehendak Bapa itu apa. Kalau saudara ingin tahu kehendak Bapa itu apa, baca firman Tuhan untuk diri saudara sendiri. Doa tiap malam. Saya di sini ini cuma ngomong secara korporat aja, secara umum. Nanti saudara Bapak Ibu ini harus temukan masing-masing waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Itu pakailah untuk buka firman Tuhan. Carilah kehendak Tuhan untuk diri kita itu apa. Kalau Tuhan ngajar kita untuk belajar sabar, lakukan itu dengan setia Pak. Lakukan itu dengan setia. Kalau Tuhan ngajar kita untuk rendah hati, lakukan itu dengan setia. Itu hari ini saya boleh nggak minta perjamuan kudus? Boleh, saya minta satu. Ada cara-cara Tuhan untuk berkata-kata kepada kita melalui firman. Yang pasti intinya Bapak Ibu semuanya harus belajar untuk
membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kasih tahu contoh di sini. Saya mengucap syukur gereja kita punya roti yang ada tulisan ayatnya, bukan roti tawar. Roti yang ada ayatnya. Kita pakai untuk apa sih ini? Saudara baca. Gak ada kebetulan dari firman Tuhan yang saudara nanti akan lihat. Pakai itu sebagai kebenaran, simpan dalam hati sebagai kebenaran. Karena ini adalah firman Tuhan dalam hidup kita. Nanti akan ada satu saat lagi tiba-tiba kita diingatkan ketika kita buka firman Tuhan. Oh, ayatnya seperti ini. Lakukan itu dengan setia, Pak. Cuman itu aja sebenarnya. Maka ketika nanti kita mulai setia, satu saat kita akan menemukan bahwa diri kita tidak sama dengan diri kita yang lalu. Ya. Aku kok lebih bisa ngampuni ya sekarang. Aku kok lebih bisa sabar. Aku kok lebih bisa jadi rendah hati ya sekarang. Aku kok bisa jadi sekarang menghargai orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu adalah sebuah proses pendamaian yang tidak ada akhir di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.